Gimana sih perasaan awal keterima di perkapalan SV Undip? Ya, ulang aja boleh nggak mas? Oh, Ke boleh. distrik. Iya. Diam. Aku udah kacau. Bareng-bareng sampai lulus. Oke. Bareng-bareng lulusnya kan, jangan lulus bareng-bareng. Ini the Oke. Gimana sih perasaan awal keterima di perkapalan SV Undip? Alhamdulillah sih senang banget ya, karena emang waktu itu aku sudah ditinggal dengan teman-temanku, udah dapat universitas dan teman-temanku belum. Dan tepat di bulan Agustus tahun 2020, pas di dekat hari ulang tahunku, alhamdulillah langsung keterima di perkapalan SV Undip. Jadinya, ya itu adalah hadiah terbaik mungkin ya pada waktu itu. Senang banget. Ekspektasi apa yang ditanamkan sebelum masuk ke perkapalan SV Undip, dan setelah tahu kenyataannya, gimana sih respon dari Mas sendiri? Untuk ekspektasinya pastinya namanya vokasi ya, nanti mempelajari mengenai ilmu-ilmu yang masalah praktis dan juga bisa diterapkan di lapangan. Dan tapi pada realitanya itu terhalang oleh COVID-19 pada waktu itu. Dan ada sih waktu itu aku sempat diajarkan sama beberapa dosen senior yang memang ada di lapangan untuk belajar secara langsung di lapangan, dan memang pernah sempat, tapi ya tidak sebanyak yang tidak seharusnya gitu. Gimana 1 tahun awal berkuliah di kapal, apalagi Mas angkatan 20 yang berpotongan dengan COVID-19? Tentu bingung ya, karena harus belajar sendiri dan lain-lain, apalagi online. Dan memang waktu itu teman-teman juga masih baru dan belum pada akrab, dan mungkin kelebihannya dengan cara belajar itu online gitu mungkin bisa mengakrabkan diri satu sama lain dan apalagi ya untuk 1 tahunnya ya berarti ya, apalagi kan waktu semester 1 itu kurikulumnya di TRKP SV Undip itu memang masih secara umum ya, masih pembelajaran kayak fisika, agama, bahasa Indonesia, dan ada perkapalan, maksudnya dalam lingkup perkapalan kayak teknologi pengelasan kapal 1 dan lain-lain. Itu memang cuma dikelompokkan dulu gitu jadi di semester 1 seperti itu. Jadi masih umum lah. Yang terakhir adalah apa pesan atau masukan buat semua teman-teman yang ada di perkapalan SV Undip? Ya, berhubung di tahun 2024 ini yang paling tertua adalah angkatan 2020, mungkin aku mau berpesan buat adik-adik tingkat semua, ya adalah belajar dengan rajin, jangan cuma ngandelin belajar di kelas, karena memang kenyataannya nanti kita juga belajar di lapangan. Kalau misalnya kita ngerasa kurang, kita harus tetap belajar dengan yang lain. Dan yang terpenting itu adalah hal penasaran terhadap sesuatu materi di kapal. Gitu. Kan juga ilmu pengetahuan kan nggak cuma di kelas, jadi ilmu-ilmu banyak kan sekarang juga banyak di aplikasi sosmed, TikTok dan lain-lain, kan masih banyak. YouTube juga sering banyak. Di LinkedIn juga sering ada yang akun yang membahas mengenai ilmu perkapalan terkini gitu. Apa hal yang paling berkesan yang Mas alami selama berkuliah di kapal, khususnya mungkin pas magang dan KKN? Ini selama di kapal aja gimana, nggak apa ya? Boleh. Mungkin yang pengalaman paling berkesan waktu aku kuliah di perkapalan SV Undip ini, mungkin aku nge-highlight secara akademik dulu. Waktu itu di semester 5, alhamdulillah aku ada tugas besar dengan teman-teman seangkatan membuat prototipe sistem konstruksi memanjang dan disembalas menggunakan kayu balsa. Dan waktu itu dibagi, orangnya ada yang ngedesain, ada yang logistik, maksudnya ada yang
ngelaser cutting dan lain-lain ada. Nah, terus juga ada yang bagian ngeresin dan juga ada yang tim media juga ada. Jadi manfaatnya sih itu ya, maksudnya adalah kekompakan tim, bagaimana waktu itu kan ditunjuk ketuanya, itu juga bagaimana ketuanya itu memimpin sebuah tim. Ya untuk kendalanya juga pasti ada dan lain-lain, tapi itu kan membuat pembelajaran bagi kita. Itu secara akademik ya. Untuk yang non akademik, aku nge-highlight, aku senang banget waktu itu aku sama komtingku, Alfat Geraldi itu mengajak teman-teman satu angkatanku ber-32 foto bareng seangkatan di studio di Semarang di bawah, dan alhamdulillah semua pada bisa datang dan semua sangat excited karena waktu itu aku berpikiran bahwa kalau nggak waktu itu kapan lagi, semester akhir juga nanti bakalan udah pada sendiri-sendiri, dan ekspektasinya waktu itu dan realitanya memang sudah pada berjalan sendiri-sendiri. Dan ketika teman aku ngelihat pas di studio teman-teman itu kayak bisa ya ternyata ya satu kumpul seangkatan gitu. Dan ketika waktu sekarang ini ngelihat foto-foto itu kayak ya mungkin itu berkesan sih paling-paling. Gimana perasaan awal Mas dan Mbak pada saat keterima di perkapalan SV Undip? Gue dulu ya. Perasaanku pada saat itu bahagia lah, karena memang sebenarnya bukan tujuan awal dari rencanaku untuk masuk kuliah gitu. Aku mendaftar di mungkin instansi yang lain, namun tetap saja itu merupakan suatu momen yang bahagia bagiku, karena memang ini pertama itu PTN, perguruan tinggi negeri, yang kedua perkapalan, yang dimana aku memiliki ketertarikan di bidang perkapalan seperti itu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri awalnya aku kaget ya, karena pas ujiannya itu cukup sulit, tapi ternyata pas pengumuman ternyata lolos. Jadi kaget dan juga seneng sih. Gimana ekspektasi Mas dan Mbak sebelum masuk ke perkapalan SV Undip, dan gimana setelah ada di sini tahu gimana keadaan di perkapalan SV Undip? Oke, mungkin kalau dari aku ya, yang pertama aku melihat dari nama jurusan itu sendiri, yaitu Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, yang dimana itu kan terasa asing, terdengar oleh umum gitu, orang awam. Dan pada saat itu aku berpikir kalau itu memang full komputer, kita mendesain full komputer. Dan ketika aku masuk, sekarang sudah ada di sini, aku ngerasa kayak lebih beruntung aja, karena di sini aku belajar banyak, mulai dari desain, dari software, dan juga belajar langsung di lapangan. Itu aku ngerasa beruntung sih, karena aku turun ke lapangan lebih banyak daripada teorinya, seperti itu. Kalau buat aku sendiri mungkin ya awalnya kayak agak ngeri-ngeri ya, karena kan bau-bau teknik, dan juga pas ujiannya aja udah susah gitu, apalagi nanti pas pelajarannya kayaknya nanti bakalan susah deh. Tapi pas udah dijalanin ternyata nggak sesusah itu kok. Terus juga aku ngejalinnya bareng-bareng temen Lekturna 21, jadi lebih mudah lagi. Gimana perasaan 1 tahun di kapal, apalagi angkatan 21 kan waktu itu di awal kuliah kan COVID ya, dan gimana cara Mas dan Mbak untuk menyatukan satu angkatan dalam keadaan daring itu sendiri? Oke, pada saat itu angkatan kami ataupun 2021 itu kan awal masuk, kami merasa situasinya lumayan pelik lah. Itu masih transisi dari masa-masa COVID atau social distancing pada saat itu ke masa-masa offline seperti itu. Dan di situ memang untuk menyatukan satu angkatan bukan hal yang mudah, karena masih beberapa mata kuliah itu masih ada yang offline, ada juga yang online seperti itu. Maka dari itu tergantung dari pilihan masing-masing angkatan kami. Namun kami tetap mengusahakan untuk bisa saling membantu dan juga saling mengajak angkatan kami untuk bisa pergi ke Semarang dan juga praktik bareng di sana. Dan itu bagi saya hal-hal yang sangat menyenangkan pada saat itu. Kalau dari aku mungkin kalau aku pribadi itu
online tuh cuma di semester awal. Jadi pas di semester 2-nya aku udah ke Semarang. Kalau untuk nyatuinnya awal-awal kita sering banget meet via MS Teams. Terus kita main game online bareng buat nyatuin angkatan kita. Terus pas udah di Semarang, kita sering main bareng, ngumpul di salah satu kosan anak kapal. Terus habis itu kita makan bareng di Burjo. Itu sih yang secara nggak sengaja ya buat angkatan kita jadi nyatu. Apa hal paling berkesan yang Mas Mbak alami selama ada di perkapalan SV Undip, khususnya mungkin pas magang ataupun kan sudah ada yang KKN? Ya, hal yang paling berkesan mungkin yang pertama yaitu magang. Magang itu sangat berkesan bagi saya, apalagi saya sudah melakukan magang reguler dan juga magang mandiri pada saat transisi dari semester 2 ke 3. Dan di situ beruntungnya saya dan beruntungnya kami dari perkapalan SV itu kami mendapatkan kurikulum yang dimana kita magang itu secara reguler itu 2 kali, yang dimana masing-masing 6 bulan, jadi totalnya 1 tahun. Itu bagi saya dan juga bagi kami itu hal yang susah didapat di mungkin jurusan lain dan juga perkapalan di perkapalan universitas lain, dikarenakan masa belajarnya itu yang lebih lama di lapangan seperti itu. Dan yang kedua, untuk KKN itu mungkin tidak bisa disamakan ya setiap masing-masing orang, namun itu hal yang paling berkesan dan tidak akan terlupakan lah. Desa maupun segala yang ada di dalamnya itu berkesan bagi saya. Oke, mungkin karena magang dan KKN udah disebutin sama Zarfan ya, jadi mungkin aku sisi lainnya aja. Untuk aku, hal yang paling berkesan itu pas waktu magang ya, karena kan aku kebetulan magangnya sendiri dan cewek sendiri, terus di lapangan juga kan. Awalnya sih jujur takut ya, karena kan di lapangan full cowok semua, bapak-bapak kayak gitu. Tapi pas udah masuk ternyata di sana aku bener-bener dijagain, terus selalu dibimbing, gak dibedain sama yang cowok ataupun yang cewek. Ya pokoknya seru sih, jadi buat nanti cewek-cewek yang mau magang sendiri dan di lapangan jangan takut sih, itu aja. Pesan ataupun masukan buat semua teman-teman perkapalan SV Undip? Pesan itu ya manfaatkanlah momentum dengan sebaik-baiknya, momentum apapun itu. Selagi kalian ada di jurusan, mungkin untuk adik-adik tingkat yang awal itu kalian sedang menjalankan kaderisasi, manfaatkan itu karena soft skill di sana kalian akan dikembangkan seperti itu. Lalu untuk teman-teman yang mungkin sedang memegang himpunan, manfaatkan juga sebaik-baiknya. Tolong jaga himpunan Himatekpal itu turun temurun. Silahkan dilakukan yang terbaik untuk himpunan kita semua, dan juga untuk angkatan mungkin semester akhir, semangat untuk magangnya dan juga untuk menyusun TA-nya. Sekian. Mungkin kalau dari aku, semangat buat adik-adik yang bakal lanjutin perkuliahannya, ada yang mau magang, ada yang mau mungkin kompre dan lain-lain. Semangat, terus perbanyak prestasi ya untuk prodi kita ini. Terus mungkin harapannya semoga kapal makin jaya. Apa perasaan awal Mas dan Mbak keterima di perkapalan SV Undip? Mungkin dari aku dulu ya, Bi. Iya boleh. Kalau dari aku sih, jujur ya, seneng dan sedih. Karena yang pertama tuh, untuk minat jurusanku sendiri itu bukan perkapalan. Tapi itu sebenarnya rekomendasi dari orang tua. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata beruntung lah masih bisa masuk jurusan dan masih bisa masuk universitas negeri gitu loh. Kalau dari aku sih seperti itu. Kalau dari aku sih awalnya aku sedih karena emang nggak sesuai sama jurusan aku kan, dan yang milih jurusan aku ini bukan aku juga, itu kakak aku yang milih. Terus pas aku buka ternyata keterima dong. Nah, terus aku happy sih sebenarnya. Gimana ekspektasi kalian sebelum masuk di perkapalan SV Undip dan respon kalian setelah tahu gimana perkapalan SV Undip itu sendiri? Mungkin dari aku dulu ya, Bi. Ya. Kalau dari aku sendiri sih, jujur untuk ekspektasi terkait perkapalan SV Undip tuh nggak ada sama sekali, karena emang bukan jurusan yang aku minat. Cuman setelah masuk di perkapalan SV Undip,
banyaklah hal-hal yang menurutku tuh kayak sejalan sama aku gitu, terutama kayak mata kuliahnya, habis itu teman-temannya dan lingkungannya itu bener-bener sesuai lah sama apa yang aku mau. Kalau dari aku, aku sebenarnya sama, nggak ada ekspektasi apa-apa buat di perkapalan Undip ini. Cuma kayak setelah masuk tuh kayak menurut aku lumayan susah sih. Tapi kalau dari segi lingkungan, dari teman-temannya juga itu ya full support lah. Walaupun sebenarnya kalau dibilang susah ya susah sih. Gimana perasaan kalian pada saat 1 tahun awal kuliah di perkapalan? Dulu ya. Ya. Jadi kalau dari aku ngerasa berat karena kan pertama kali ini kan ngerantau jauh juga dari orang tua. Terus juga pas masuk kelas, pas masuk kuliah itu kayak nggak pernah dibayangkan sama aku sebegitu susahnya menurut aku pas 1 tahun pertama itu. Tapi kalau dari teman-teman semuanya sih baik ya. Maksudnya kayak 1 tahun pertama tuh bisa dekat sama teman-teman gitu. Masa? Kamu? Iya. Mungkin kalau dari aku sih sama juga sih, berat juga karena emang yang pertama tuh aku bener-bener gak ada gambaran lah sama sekali terkait mata kuliah yang ada di perkapalan ini. Tapi menurutku yang bener-bener nge-support aku bisa nyelesain itu semua sih karena teman-teman juga lah, karena emang dari awal tuh ya karena emang jurusan kita kan teknik kan, ditutup bareng-bareng. Jadi itu tuh bener-bener kayak memeringankan beban, bukan beban sih, tapi kayak ketersulitan terkait mata kuliah. Jadi kita bener-bener ngerjain tugas tuh bareng-bareng sama teman-teman gitu. Kalau dari aku sih gitu. Ceritakan hal yang paling berkesan yang pernah kalian alami selama kuliah di perkapalan, mungkin di perkuliahan atau bareng teman-teman. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri sih hal yang paling berkesan kuliah di perkapalan tuh lebih ke apa ya, waktu bareng teman-teman sih, terutama di awal-awal perkuliahan. Itu waktu itu sempat angkatanku ngadain makrab dan itu menurutku sangat berkesan. Terus habis itu waktu itu kita sempat jadi staf muda di himpunan, itu banyak proker-proker yang menurutku jadi pengalaman-pengalaman baru lah di perkapalan SP Undip. Itu benar-benar berkesan sih di aku. Kalau dari aku yang paling berkesan selama ini ya, waktu itu aku pernah jalan-jalan sama anak-anak cewek angkatan aku itu ke Wonosobo. Karena anak-anak cewek angkatan aku tuh sedikit sih, jadi kayak buat ngehandle-nya juga lumayan gampang sih. Itu sih yang paling berkesan dari aku. Pesan atau masukan untuk semua teman-teman yang ada di perkapalan SP Undip? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, kesan pesan dan masukan tuh terutama untuk angkatan-angkatan di atasku ya, intinya semangat lah untuk cepat-cepat bisa menyelesaikan perkuliahan. Habis itu juga jangan lupa sama adik-adiknya, tetap peduli sama adik-adiknya. Terus kalau buat angkatanku sendiri, semangat untuk yang masih ujian kompre, dan untuk angkatan-angkatan di bawahku, semangat lah, terutama kalian juga kan mungkin masih ada kesibukan-kesibukan di proker himpunan, itu semangat dan terus berjuang. Kalau dari aku sih buat teman-teman kapal itu tetap semangat, buat mas mbaknya, buat ya sama lah buat nyelesain. Terus buat kita juga semangat buat komprenya ya, aku belum sih. Terus buat adik-adik yang lainnya juga tetap semangat sih, karena masih panjang. Aku juga masih panjang. Nah itu aja sih. Gimana perasaan kalian pas awal keterima di perkapalan SP Undip? Mungkin aku jawab duluan ya. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku gak ada kepikiran ya masuk di jurusan kapal Undip ya, terutama di sekolah vokasi. Aku tuh dulunya mau masuk di jurusan yang lain, tapi mungkin jalan Tuhan kan beda-beda ya. Habis itu jadi aku daftar di PSSB, jadi lolos gitu. Kan sebelum aku ngambil di perkapalan aku ngeliat dulu gitu, kayak di perkapalan nanti ngapain aja sih, kayak contohnya ngelas atau ada software-software yang harus kita pelajari gitu. Pas keterima lolos itu senang banget sih, karena itu hadiah yang nggak bisa dilupakan lah. Mungkin dari aku itu. Mungkin dari aku sendiri, aku seneng banget ya, karena pertama tuh aku ketolak di PSSB gitu. Terus setelah itu aku nyoba daftar SNBT, terus keterima. Itu padahal kayak tesnya susah gitu. Terus udah keterima, aku nggak bisa. Yes. Ulangin, Aku ulangin nih. Dari Frans ya. Ulangin dari aku. Iya. Maaf ya, maaf. Bentar. Santai dulu, bentar, santai dulu. Minum. Minum dulu. Jangan makan lo ya.
Mungkin dari abang Asy. Gimana perasaan awal keterima di perkapalan SV Undip? Mungkin aku dulu yang jawab ya. Perasaan pertama keterima di perkapalan SV Undip tuh sangat senang ya. Walau di belakangnya aku kan nggak ada planning untuk masuk di perkapalan ya, nggak ada juga wawasan tentang perkapalan. Tapi ya kembali lagi kan jalan Tuhan kan beda-beda ya. Tapi sebelum aku memilih jalan perkapalan, aku tuh ngulik dulu gitu. Di dalam perkapalan tuh ada apa aja sih? Nah aku tuh minat gitu, jadi aku mengambil jurusan perkapalan di jalur PSSB dan puji Tuhan lolos. Kalau dari aku sendiri, aku senang terus takut gitu. Kan pastinya perkapalan kan identik dengan laki-laki gitu kan. Nah, terus aku coba-coba di PSSB, ternyata ketolak. Dan pas keterima di SNBT, aku senang banget. Karena setelah ngejalaninnya tuh ternyata nggak sesusah yang apa yang aku bayangin gitu. Apa ekspektasi sebelum berkuliah di perkapalan dan setelah masuk di perkapalan SV Undip? Oke, mungkin aku. Jadi ekspektasi pertamaku itu sebenarnya gak ada ya. Jadi aku bener kosong gitu masuk perkapalan. Kalau praktek kayak contoh pengelasan gitu mungkin aku ada wawasan. Jadi tuh ekspektasi pertamaku itu buat kapal itu mudah. Habis itu buat kapal tuh bentar gitu. Sendiri juga bisa kok, aku pikir gitu. Tapi selama aku sudah 1 tahun di perkapalan gitu, aku sudah belajar beberapa praktek atau teori. Ternyata buat kapal itu susah dan perlu langkah-langkah yang menurutku lumayan banyak lah. Menurutku itu. Kalau dari aku, pertama tuh aku takut ya, karena kan di perkapalan itu yang seperti apa yang aku tadi bilang itu identik dengan laki-laki. Kayaknya tuh jarang banget perempuan yang ada di sana gitu kan. Nah, terus tapi setelah aku jalanin, itu ternyata kayak tugas itu kan kita ngedesain ataupun ngelas langsung ataupun ngikir gitu, itu kan pertama tuh dibayanginnya tuh susah gitu kan. Tapi ternyata pas aku jalanin ternyata gampang, apalagi nggak gampang juga sih, maksudnya kayak bisa dijalanin gitu. Apalagi dibantu sama teman-teman gitu. Karena kalian baru banget nih 1 tahun setelah perkuliahan kemarin, gimana perasaan kalian setelah melewati 1 tahun perkuliahan di kapal? Mungkin aku jawab duluan. Selama 1 tahun aku di kapal sih, sejauh ini aku merasa senang banget ya, karena aku benar-benar ketemu sama dari berbagai daerah. Jadi kita tuh sama-sama merantau dan sama-sama menjadi keluarga gitu menurut aku. Habis itu di 1 tahun ini juga banyak hal-hal yang belum pernah aku coba gitu. Contohnya seperti aku melakukan proker di himpunan gitu. Contoh seperti kanvas. Itu menurutku sebuah kayak contoh pembelajaran lah untukku ke depannya gitu supaya lebih baik. Dan juga hal yang menurutku 1 tahun yang paling berkesan itu sporteran dengan teman-teman bareng gitu. Itu menurutku sangat berkesan lah karena aku sangat mencintai sporteran. Mungkin dari aku itu. Kalau dari aku sendiri itu banyak banget pengalaman yang nggak aku dapat dari di luar sana, tapi aku dapat di sini. Contohnya waktu itu SOTR. SOTR kita tuh kayak sahur tapi di jalan gitu kan. Terus kayak muter-muter Semarang, terus malam-malam rame-rame gitu, seru-seruan. Itu menurutku hal yang paling aku berkesan sih. Coba ceritakan hal yang paling berkesan yang pernah dialami selama berkuliah di kapal. Mungkin dari aku, hal yang paling berkesan selama aku berkuliah di kapal itu ya seperti tadi, aku bisa belajar beberapa software gitu dari awal sampai sekarang. Ya walau sulit cuma harus dijalani supaya kita bisa lulus dengan tepat waktu gitu. Habis itu juga aku tuh terkesan karena teman-teman jika aku butuh bantuan gitu selalu membackup dan juga selalu saling peduli gitu sama aku gitu. Walaupun kita baru kenal 1 tahun tapi kita ngerasa itu udah keluarga gitu, kayak udah kenal lama gitu. Mungkin dari aku itu. Kalau dari aku sendiri tuh hal yang paling berkesan itu bakar-bakar sama teman-teman di kontrakan gitu. Itu terus kita cerita-cerita tentang kuliah atau kehidupan di rumah gitu. Kita diceritain di situ semuanya. Pertanyaan terakhir, pesan atau masukan buat seluruh teman-teman perkapalan SV Undip?
Mungkin bisa dari kamu dulu. Dari aku sendiri itu kan kita kan jurusan ini tuh menurutku tuh udah kekeluargaan banget ya. Jadi kita deket banget, apalagi maksudnya gampang banget dekat sama kating-kating ataupun kating ke adik tingkatnya itu. Menurutku, Pertanyaan terakhir, pesan atau masukan untuk seluruh teman-teman yang ada di perkapalan SB Undip. Dari aku sendiri untuk teman-teman dan sorry Kak, boleh ngulang? Maaf. Oke. Pertanyaan terakhir, pesan atau masukan untuk seluruh Mas, Mbak, atau teman-teman yang ada di perkapalan SB Undip. Dari aku sendiri untuk teman-teman atau kakak atau Mas, Mbak yang ada di perkapalan SW Undip, tetap menjadi satu keluarga, yaitu keluarga kapal. Jadi untuk Mas, Mbak yang angkatan 21 atau 20 ataupun 22 21 20, tolong ajari kami, misalnya kami butuh bantuan, tetap selalu memberi atau Untuk pertanyaan terakhir, pesan atau masukan untuk seluruh Mas, Mbak, atau teman-teman yang ada di perkapalan SB Undip. Oke, dari aku untuk Mas, Mbak, atau teman seangkatan kami yang di perkapalan SW Undip, terutama untuk Mas, Mbak yang mungkin di atas kami, semangat untuk Mas, Mbak yang sedang kompre atau sedang menyusun tugas akhir, dan juga jika ada yang magang, semangat, kita masuk kuliah bareng, semoga keluar juga bareng-bareng. Dan juga untuk teman-teman angkatan kami, tetap menjadi keluarga dan juga saling peduli satu sama lain. Jangan capek-capek untuk memberi perhatian kepada semua orang. Mungkin dari aku. Coba dong ceritakan keseruan dari angkatan kalian masing-masing. Mungkin dimulai dari angkatan 20. Oke. Hal yang terkesan waktu itu tahun berapa ya? 2022 itu aku ngajakin di angkatanku untuk jalan-jalan motoran ke Jogja, terus ke pantai Watu Nene di Jogja, motoran berangkat dari malam, terus langsung ke rumah salah satu temanku dulu. Habis itu seharian jalan-jalan, kulineran, motoran, terus sampai malamnya langsung motoran bareng-bareng, bener-bener ibaratnya kayak konvoi dari Jogja ke Semarang bareng-bareng gitu. Mungkin angkatan lain juga pernah juga ya jalan-jalan. Iya, betul. BTW dari angkatanku juga sama. Itu kami banyak lah momen-momen keseruan kayak makan bareng dan sebagainya. Di angkatan kami pun kita pernah muncak bareng, yaitu ke Gunung Ungaran, itu bareng-bareng juga, lalu kulineran malam-malam dan juga night ride bareng-bareng juga gitu. Jadi kalau menurutku itu hal yang paling berkesan sih. Mungkin dari angkatanku Mbak Aziza juga mau menambahkan. Ya mungkin kalau dari aku, terutama cewek-cewek ya, kita tuh kayak sering ngumpul bareng. Kalau dulu di kosan aku, kita bukber bareng, kita masak-masak bareng, segala macam, itu sih yang paling berkesan. Terus juga kalau cewek-cewek angkatan dua-dua juga sering ngumpul-ngumpul gitu kan? Sering lah. Kalau aku ya, kalau dari angkatan aku, khususnya cewek-cewek sih, karena kita juga kemarin kita baru balik jalan-jalan dari Bandungan, terus kita juga sering ngumpul, sering makan bakso cinta bareng gitu. Dari angkatan juga ada sih, ada kan Dim? Oh iya, kalau dari aku sendiri sih ada sih, sama juga, jalan-jalan juga. Waktu itu tuh pernah habis SOTR kita langsung bareng-bareng ke Umbul Sidomukti, itu bener-bener berkesan sih. Terus habis itu makrab, muncak juga, Gunung Ungaran juga pernah. Dan menurutku hal yang paling berkesan ya bener-bener bersama-sama angkatanku sih, itu yang paling berkesan. Mungkin dari Frans? Kalau dari angkatan aku dari angkatan 2023 sama ya. Kami jalan-jalan bareng, mungkin itu hal yang terkesan, kayak contoh buka puasa bareng sama teman-teman, makan bareng, ngerjain tugas bareng, dan juga masih banyak juga hal-hal yang lain yang kami lalui bersama. Mungkin dari Zalfa? Mungkin kalau cewek-cewek tuh lebih ke sering tidur bareng gitu, terus nonton bareng kalau ada film yang bagus. Harapan kalian untuk
angkatan kalian ke depannya? Buat angkatan 2020 dan kebanyakan kan atau lebih dari setengah kan udah pada lulus ya, dan aku berharap kedepannya ya mungkin saling kontakan, jangan sampai lost kontak, tetap saling berkabar, jangan sampai ngilang. Dan juga untuk teman-teman yang belum lulus atau ketinggalan kereta ya disegerain buat menyelesaikan. Jangan khawatir merasa ketertinggalan, karena memang manusia itu, setiap mahasiswa pasti ada jalannya sendiri-sendiri. Dan apa ya, mungkin itu aja sih dari aku. Oke, mungkin dari angkatan 21 ini sih tetap dijaga solidaritasnya, lalu kebersamaan yang tetap dibangun itu, yang sudah dibangun itu tetap dijaga gitu. Dan juga untuk angkatanku, tolong untuk saling tetap menjaga komunikasi dan juga saling membantu, berkabar bila ada kesempatan magang dan sebagainya. Dan ya itu sih, mungkin Mbak Aziza mau menambahkan. Kalau dari aku mungkin harapannya semoga Lekturna 21 bisa wisuda bareng di wisuda 178. Itu aja sih. Amin. Kalau dari dua-dua ya, pesan buat dua-dua itu tetap bareng-bareng, karena masih perjalanan kita masih panjang, tetap semangat juga. Dimas? Mungkin kalau dari aku juga untuk NASA 22 tetap dijaga silaturahminya, saling menghargai satu sama lain, komunikasinya jangan sampai putus, dan masuk bareng-bareng, lulus bareng-bareng kalau dari aku. Kalau dari aku, untuk teman-teman angkatan 2023, tetap bersama bareng, kita solid bareng, kita senang atau sedih bareng-bareng juga. Kita ini keluarga gitu. Dan juga untuk angkatan 2023, jangan capek-capek untuk saling peduli satu sama lain. Mungkin dari aku gitu, ditambahkan oleh Zalfa. Kalau dari aku lebih kompak lagi, terus tetap merangkul sampai nanti lulus, masuk bareng, keluar bareng juga. Apa harapan dari tiap-tiap angkatan untuk prodi teknologi rekayasa konstruksi perkapalan? Monggo, Mas Yoga. Gantiannya nggak mas, masa aku terus sih. Boleh Bebas lah. dari Mas Zarfan boleh. Kayak kaku banget tadi dikira aku kan. Oke, harapannya ya berarti harapan untuk jurusan, harapannya sejauh ini sudah cukup baik kalau menurutku ya. Sejauh ini sudah cukup baik, dan juga sistem yang sudah ada, kurikulum yang sudah ada itu sudah cukup baik. Dan kalau menurutku ya pesan kedepannya lah itu kita bisa mengkoleksi alat praktikum yang lebih banyak lagi, yang lebih keren lagi, dan juga mudah-mudahan terus bertambah mahasiswanya dari tahun ke tahun, makin solid. Navaligans juga sama juga, itu sih harapannya. Ada Dimas mungkin? Mungkin kalau dari aku cuman Nggak ada sih. semoga angkatan-angkatan kedepannya dan angkatan aktif sekarang lebih bisa apa ya? Aduh, bentar. Kayaknya nggak ada deh. Aku juga nggak ada. Ketika berarti. Enggak. Gue jangan sih. Terlalu banyak. Udah, nggak ada. Jujur. dari yang lain. Dari Mungkin dari aku, untuk jurusan teknologi rekayasa konstruksi perkapalan ke depannya, semoga jurusan ini, yaitu jurusan aku juga dan teman-teman, bisa semakin terkenal dan juga jurusan ini semakin berkembang. Mungkin dari aku itu, dan ditambah oleh Zalfa. Kalau dari aku sendiri mungkin lebih banyak dosennya, terus lebih banyak yang daftar di sini juga. Dan terakhir dari aku akan menyarankan selain diajarkan ilmu-ilmu tentang spesifik teknik perkapalan, juga diajarkan mengenai attitude dan juga moral.
karena mencetak engineer yang terbaik di masa depan bukan hanya tentang ilmu-ilmu spesifik, tapi juga mindset. Kalau di orang-orang bilangnya kan engineering mindset. Terima kasih.